Oke Sobat Pasukan Netizen, di video kali ini kita akan review aplikasi pinjaman online kredit pintar. Jadi apakah aplikasi ini bunganya kecil atau besar atau sedang? Dan aplikasi ini juga kita akan bahas mengenai tenor-tenornya ya. Apakah sesuai dengan yang ada dijelaskan di deskripsinya atau tidak? Jadi teman-teman, aplikasi kredit pintar di sini kalau kita lihat masih aplikasi yang resmi OJK. Kredit Pintar nama aplikasinya dan PT Kredit Pintar Indonesia adalah nama PT-nya. Baik nama PT-nya ataupun juga nama aplikasinya. Di sini kalau kita cek di website resmi OJK, ini aplikasi masih terdaftar di OJK ya dan berizin. Artinya masih aman untuk digunakan. Aplikasi ini sudah di-download sekitar 10 juta pengguna dan artinya aplikasi ini sudah banyak penggunanya. Tentunya yang sudah meminjam itu banyak pengalaman dari mereka ketika telat bayar, ketika gagal bayar ya, dan ketika meminjam uang di aplikasi ini seperti apa sekalipun lancar. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat nih, aplikasi ini dalam produk pinjamannya ya, tenor pinjaman online mulai 91 hari sampai 360 hari. Di sini dijelaskan plafon pinjaman dana tunai hingga 50 juta. Bunga rendah, pilihan pinjaman uang tunai dengan tenor 180 hari yaitu seharga 6 jutaan setelah dikurangi biaya praservis, total pembayaran adalah 6 juta. Nah, di sini teman-teman perkaliannya bisa lihat ya. Jadi di sini tuh sama dengan jadi 7 juta. Di sini suku bunga tahunan tidak lebih dari 36%, syarat pinjaman dana tunai, siapkan rekening bank dan KTP tanpa jaminan. Nah, di sini teman-teman ya, kalian bisa melihat aplikasi ini APR-nya ya, kayak gitu ya. Sekitar 36% per tahun ataupun tahunannya, sehingga lumayan bunganya sih lumayan tinggi ya teman-teman. Tetapi tentunya kalian jangan hanya melihat dari bunganya saja. Di sini rendah besarnya bunga, itu kalian harus lihat juga nanti dari biaya layanannya. Kadang-kadang biaya layanannya itu kalau di sininya rendah, kadang-kadang biaya layanannya gede. Entah ini di sini bunganya gede, biaya layanannya apakah kecil atau enggak? Ya tentunya kalian bisa lihat nanti di setiap akun itu kan akan berbeda-beda hasilnya ya. Untuk bunganya apakah besar atau kecil. Tergantung dari skor kredit juga sebenarnya mempengaruhi, itulah mengapa ada yang dapat bunga besar dan juga bunga kecil. Jadi di sini yang dihitung adalah APR maksimalnya aja. Kemudian untuk aplikasi ini juga biasanya dari biaya layanan itu ada yang besar di awal, ada juga disamaratakan besar di awal, di pertengahan, dan juga di akhir. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Lalu juga selain itu kalian juga bisa melihat aplikasi ini ada ininya ya, ada email CS-nya ataupun kontak CS-nya ketika kalian mengalami masalah. Misalnya kalian buka aplikasi kemudian datanya hilang nih, lupa login. Nah, kalian bisa hubungi email CS tersebut. Jangan sampai menghubungi di luar CS tersebut agar data kalian aman. Dan untuk aplikasi ini sendiri tentunya memang menyediakan maksimal limit hingga 50 juta. Itu tergantung dari ininya ya, skor kredit kalian bagus atau enggak ketika membayar. Dan ketika kita pas pinjam pun tidak langsung dapat limit sebesar ini, karena semuanya juga nuntut ya dari pinjaman-pinjaman sebelumnya apakah bagus atau enggak. Tetapi kalau misalnya jelek biasanya tidak akan nyampe segini sih. Bahkan yang lancar pun kadang-kadang tidak nyampe segini. Itu tergantung dari skor kredit sebenarnya yang mempengaruhi. Walaupun misalnya kalian pinjam uang di aplikasi kredit pintar, di sini bayarannya bagus, tetapi di pinjaman lain agak jelek, maka itu pun akan terbaca skor kreditnya ya, apakah bagus atau enggak di pinjaman lain, karena aplikasi ini juga wanti-wanti untuk memberikan limit yang besar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Intinya aplikasi ini aman dan berizin, tetapi kalau soal bunga, biaya layanan dan juga denda ketika mengalami gagal bayar yaitu ceritanya beda lagi teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian kalau misalnya kalian gagal bayar di aplikasi ini juga, tentunya untuk DC lapangannya ini tersebar ya di Jabodetabek. Tentunya selain Jabodetabek di sini untuk aplikasi kredit pintar juga kalau kalian tahu memiliki DC lapangan ya. Dan DC lapangannya ini ada yang baik, ada juga yang barbar. Tergantung orangnya, tergantung sifatnya, dan bagaimana respon kita ketika menerima mereka.
Namun yang pasti teman-teman, kalau misalnya kalian punya uang di aplikasi ini, yang telat bayar pun tidak masalah. Hanya denda saja yang menjadi masalah kalau misalnya dendanya itu ya terlalu besar. Tapi denda itu tidak akan melebihi 2 kali lipat dari yang namanya jumlah pinjaman kalian. Dan kalau misalnya kalian mengalami gagal bayar di aplikasi ini, itu kalian gak perlu panik juga karena DC pun biasanya akan mengerti ya. Kalian belum punya penghasilan yang lancar pada saat itu, dan kalian pun bisa katakan bahwasanya akan melunasi nanti kalau sudah penghasilannya lancar ya, per bulannya lancar. Itu kalian bisa negosiasikan aja dengan mereka. Bahkan kalau misalnya teman-teman pintar-pintar ya bernegosiasi dengan mereka, itu teman-teman bisa ya yang namanya meminta keringanan bunga dan dendanya. Bahkan bunga dan dendanya ini bisa juga tuh dihilangkan ya, sehingga kalian membayar tagihan pokoknya aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian gak perlu panik punya utang di aplikasi kredit pintar, karena aplikasi ini juga resmi. Tentunya mereka juga ini ya, perusahaan pinjol ini tidak mau terkena sanksi, terkena masalah. Karena kalau mereka ini melakukan penagihan yang gagal bayar, barbar ya, ada ancaman, sebar data, maka aplikasi ini juga bisa ditendang dari OJK. Maka mereka juga sebenarnya takut ketika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalian gak perlu panik, gak perlu cemas, karena yang melakukan pinjaman uang di aplikasi ini juga jumlahnya tidak sedikit ya, tapi juga banyak. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Intinya kesimpulannya adalah ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi kredit pintar, aplikasi resmi manapun, resiko terbesarnya adalah terkena slik OJK, ataupun yang dulu itu disebut dengan BI checkingnya kena. Selebihnya teman-teman kalau soal DC lapangan itu tidak perlu ditakuti ya, karena mereka bukanlah orang yang memiliki uangnya. Mereka hanya yang namanya menjalankan tugas aja ya dari perusahaannya untuk menagih. Ketika kalian memberikan informasi belum punya uang, ya mereka akan memberikan informasi tersebut, menyampaikannya ke atasannya. Jadi teman-teman gak perlu yang namanya bimbang kayak gimana ya. Selama kalian belum punya uang, jangan dulu dibayar, jangan sampai gali lubang tutup lubang, jangan sewa joki pinjol karena itu penipuan. Jadi buat teman-teman ketika punya uang, nanti dibayarkannya setelah benar-benar lancar usahanya ya, kebutuhan tercukupi, lancar ya, mapan, baru deh kalian bisa bayar tagihan pokoknya dengan bernegosiasi. Di suatu saat nanti bunga dan dendanya ini minta dihilangkan teman-teman, seperti itu. Yang mau share pengalaman ataupun yang mau nanya tulis di kolom komentar.